Dari yang sebelumnya mempertanyakan ijazah saudara Jokowi menjadi misalnya yakin ijazah itu asli kecuali pendukung Jokowi. Tapi malam ini saya lebih fokus dulu ke Bareskrim. Yang kedua, kalau yang pertama saya kasihan kepada saudara Joko Widodo. Yang kedua saya kasihan juga dengan Bareskrim. Karena hasil dari Bareskrim itu tidak punya nilai apapun kecuali hanya menghentikan deras. Ya. Sementara apakah bukti itu bisa untuk menguatkan laporan di Polda? Kagak bisa. Kalau hari ini sebenarnya kita ini butuh bukti, bukan narasi. Mohon maaf, tadinya saya overestimate, saya pikir ya, apa yang mau dilakukan oleh Bareskrim itu seperti apa yang dilakukan oleh Polda Banten. Pengumuman tersangka Charlie Chandra, tersangkanya dipamerin. Atau setidaknya seperti Polda Metro Jaya saat KM50, pengumumannya penyerangan kepada aparat. Ada pedangnya, ada goloknya, ada senjatanya, dipamerkan. Saya pikir di Bareskrim akan ditunjukkan. Ini loh saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik, dan ini asli, begitu. Baru kami merasa lega. Lah ini kan hanya narasi. Kalau narasi, itu pula yang sudah dilakukan UGM dan rakyat gak percaya. Kalau narasi, itu pula yang dilakukan oleh kuasa hukum yang katanya sudah melihat asli, rakyat gak percaya. Kalau narasi, itu pula yang dicoba meminjam otoritas media, diundang 11 orang, kemudian dikatakan asli, masyarakat juga tidak percaya. Dan hari ini saudara Jokowi mengulangi, membangun narasi untuk meyakinkan publik tentang keaslian ijazahnya. Nggak laku. Karena itu, memang saya challenge. Proses di Polda, ayo lanjutkan. Yang ketiga, kasihan kepada siapa? Kalau pertama kasihan kepada Pak Jokowi, kedua kasihan kepada Bareskrim, dan sekarang kasihan kepada seluruh rakyat. Energi negara yang begitu besar untuk membangun keyakinan bahwa kita punya presiden dengan ijazah yang asli yang sudah dibuktikan melalui tes laboratorium forensik. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja, percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini satu barang yang tidak saya lihat sendiri. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong, makanya tidak cukup dengan narasi, harus dengan bukti, bukan sekedar narasi, begitu. Jadi kalau kata saya katakan Jokowi pembohong, banyak. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah lihat. Jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Ini kan bodoh. Justru terjadi krisis kepercayaan tambah berat, tambah panjang, tambah berat. Karena itu kalau hari ini misalnya ingin mengulangi cara yang sama seperti Bambang Tri misalnya, ingin memenjarakan Roy Suryo, yang lainnya. Lalu harapannya setelah itu publik yakin, oh iya ijazahnya asli. Buktinya apa? Itu Pak Roy di penjara, keliru. Kalau mau membuktikan ijazahnya asli, ya barangnya mana? Bukan dengan memenjarakan orang. Begitu. Bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya. Coba kita lihat, apakah masyarakat percaya atau setuju kalau dinyatakan hanya dengan narasi ini asli, tapi buktinya belum pernah diperlihatkan. Siapa yang pernah lihat ijazahnya? Gak ada kan? Bahkan Pak Kasmujo aja belum pernah lihat ijazahnya. Masyarakat belum pernah lihat ijazahnya. Bahasanya memang identik, memang begitu. Hasil lab itu atau hasil analisis itu memang bahasanya identik. Ya, jadi yang mau saya sampaikan adalah justru dengan tanggapan Mas Roy dan kawan-kawan, apabila begitu justru itu menunjukkan bahwa memang jelas mens reanya di sini, jelas niat jahatnya. Jadi sebetulnya kan sederhana ya, membuktikan masalah ijazah ini kan sederhana lah. Sebetulnya hanya pernyataan resmi dari kampus saja ini selesai. Motifnya membuka akal waras kita ya terhadap daya kritis kita masyarakat Indonesia dengan tidak hanya percaya narasi-narasi saja. Alat buktinya nggak ada, cuma dikatakan, masa kita percaya dengan narasi kayak gitu? Bukan begitu caranya ilmu pengetahuan. Baik, saya ke Pak Uce. Tapi yang pertama saya ingin beri tanggapan terkait apa yang dirilis oleh Bareskrim Mabes Polri. Saya kok kasihan. Kasihan sekali kepada saudara Joko Widodo. Maksudnya demikian. Saudara Joko Widodo telah menempuh jalur yang panjang dan melelahkan untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli, tapi hari ini nampaknya keyakinan publik tidak mengarah pada keyakinan bahwa ijazah itu asli. Sebaliknya, saudara Joko Widodo justru menolak berulang kali untuk mengambil jalan pintas yang praktis sederhana dengan menunjukkan ijazahnya ke depan publik, karena yang meminta itu bukan polisi, yang meminta keyakinan bahwa ijazah itu asli adalah publik, tidak dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang membuat ini tidak legitimate baik secara prosedur dan substansi itu yang pertama, kekeliruan Bareskrim itu adalah saat Desember 2024 TPUA melaporkan dugaan ijazah palsu dengan 263 KUHP itu, tapi tidak ditaruh pada berkas yang pro justisia, artinya tidak diterbitkan nomor laporan polisi, tapi diarsip di Dumas, pengaduan masyarakat. Sementara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dikenal nomenklatur Dumas, sehingga tindakan klarifikasi yang dilakukan oleh Bareskrim itu bukanlah pro justisia. Ada satu dasar hukum untuk menganalisa Dumas itu seperti apa, adalah Kapolri nomor 9 2018 yang diterbitkan oleh, masih ingat itu, Tito Karnavian. Dan praktiknya Perkapolri ini sengaja digunakan untuk menganalisasi laporan dari pihak lawan ke Dumas, sehingga tidak perlu ditindaklanjuti oleh
kepolisian untuk menjadi tindakan yang pro justisia. Andaikan dulu ini menjadi LP, kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan dihentikan, ini punya nilai hukum. Hari ini kan hanya Dumas, ditingkatkan menjadi laporan informasi, kemudian diklarifikasi. Ini melompat jauh. Kenapa? Laporan klarifikasi dari Dumas langsung masuk kepada materi perkara yang sebenarnya kalau belum ada nomor laporan polisi belum bisa masuk ke pro justisia. Di Dumas itu hanya merupakan kontrol masyarakat kepada institusi publik termasuk Polri, tidak pada apakah sebuah peristiwa itu adalah sebuah pidana, dan kalau peristiwa itu pidana, ini tadi penyelidikan ya, apakah peristiwa pidana itu layak untuk ditingkatkan menjadi penyidikan karena ada pelanggaran dan tersangkanya. Nah, kalau prosesnya demikian itu fair. Kenapa? Karena kalau itu prosesnya penyelidikan dan penyidikan dihentikan, penyidikan yang dihentikan itu keluar berkas dokumen namanya SP3, dan SP3 itu masih bisa diuji oleh publik. Nah, hari ini saya menganggap apa yang dilakukan secara susah payah oleh Barreskrim Mabes Polri itu tidak bernilai pada dua hal. Secara substansi ternyata tidak membuat keyakinan publik bergeser dari yang sebelumnya mempertanyakan ijazah saudara Jokowi menjadi misalnya yakin ijazah itu asli kecuali pendukung Jokowi. Atau yang kedua, prosedur ini justru membuat apa? Publik bertanya, kalau mau fair, ijazah ini mau diteliti pro justisia, harusnya justru diteliti di Polda Metro Jaya. Karena 30 April 2024 saudara Joko Widodo melaporkan itu dan dapat nomor polisi pro justisia. Tindakan penyidik saat itu adalah segera melakukan penyitaan terhadap bukti saudara Jokowi yang menyatakan orang yang menyatakan ijazahnya itu palsu dianggap telah menghinakan dirinya sehina-hinanya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Maka sebagai orang yang melapor bahwa dirinya direndahkan, dia harus bawa bukti. Bukti apa? Keaslian ijazah. Dan itu disita oleh penyidik. Nah, proses melakukan tes itu oleh Polda Metro Jaya. Lah ini tiba-tiba 2024 Dumas itu diarsip biasa, tidak pernah ada tindak lanjut, apalagi LP. 30 April muncul laporan saudara Joko Widodo, barulah menurut Anda ada yang mencurigakan? Komnas HAM itu kan terkait Kriminalisasi katanya. ya dugaan adanya pelanggaran HAM terkait 3 hal. Pertama, pelanggaran hak atas keamanan. Kedua, kebebasan pribadi yang termasuk di dalam. Oh, ada diikuti atau Ada. diteror gitu? Ada. Dan yang ketiga terkait Seperti apa bentuknya, Pak? sebentar. Yang ketiga terkait pelanggaran atas hak keadilan yang tidak diskriminatif. Karena kita diperlakukan diskriminasi. Laporan kita cuma diarsip di Dumas, laporan saudara Joko Widodo langsung diproses, langsung kita diperiksa, langsung dan seterusnya begitu. Jadi itu yang menjadi soal. Tapi malam ini saya lebih fokus dulu ke Barreskrim. Yang kedua, kalau yang pertama saya kasihan kepada saudara Joko Widodo. Yang kedua saya kasihan juga dengan Barreskrim. Karena hasil dari Barreskrim itu tidak punya nilai apapun kecuali hanya menghentikan Dumas. Ya. Sementara apakah bukti itu bisa untuk menguatkan laporan di Polda? Kagak bisa. Karena proses untuk menguatkan bukti di Polda, berarti ijazah Jokowi harus ditaruh di Polda, disita di Polda, dan dites melalui proses berdasarkan LP oleh Polda, meskipun nanti balik ke Barreskrim. Dan barang itu harus tetap berada di penyidik, nanti dilimpahkan kepada jaksa, baru dibawa ke pengadilan. Dan situlah kami nanti akan bertarung. Nanti akan ada gelar perkara. Nanti di sana kami akan ajukan ahli, ajukan saksi, ajukan juga tes-tes yang pembanding untuk men-challenge. Kalau hari ini sebenarnya kita ini butuh bukti, bukan narasi. Mohon maaf, tadinya saya overestimate, saya pikir ya, apa yang mau dilakukan oleh Barreskrim itu seperti apa yang dilakukan oleh Polda Banten. Pengumuman tersangka Charlie Chandra, tersangkanya dipamerin. Atau setidaknya seperti Polda Metro Jaya saat KM50, pengumumannya penyerangan kepada aparat. Ada pedangnya, ada goloknya, ada senjatanya, dipamerkan. Saya pikir di Barreskrim akan ditunjukkan. Ini loh saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik, dan ini asli begitu. Baru kami merasa lega. Lah ini kan hanya narasi. Kalau narasi, itu pula yang sudah dilakukan UGM dan rakyat gak percaya. Kalau narasi, itu pula yang dilakukan oleh kuasa hukum yang katanya sudah melihat asli, rakyat gak percaya. Kalau narasi, itu pula yang dicoba meminjam otoritas media, diundang 11 orang, kemudian dikatakan asli, masyarakat juga tidak percaya. Dan hari ini saudara Jokowi mengulangi, membangun narasi untuk meyakinkan publik tentang keaslian ijazahnya. Nggak laku. Karena itu, memang saya challenge. Proses di Polda, ayo lanjutkan. Tapi ijazah itu disita, diperiksa lagi di Polda. Karena kewenangan yang ada di Barreskrim sudah selesai. Penghentian itu hanya pada kasus Dumas. Nggak bisa dong nanti syarat itu, bukti itu akan menguatkan ya fitnah dan pencemaran di kasus Polda Metro Jaya. Nggak bisa, ini perkara yang terpisah. Yang kedua, Katanya akan berkoordinasi Barreskrim dengan Polda Metro Jaya. Nggak bisa, harus diproses ulang. Oh. Karena ini nomor LP-nya berbeda, prosesnya berbeda. Proses dan prosedur harus diperhatikan walaupun kita sedang menuju substansi yang ingin kita adili. Yang kedua, yang menjadi soal itu kan sederhana sebenarnya. Di Polda itu kan sudah ada proses. Kenapa dulu tidak disita di Polda? Ya. Apa kepentingannya? Itu malah diantarkan ke Barreskrim. Maka di sini kita Duluan membaca, mana sih kasusnya, Barreskrim dulu apa Polda dulu? di duluan Barreskrim, tapi nggak pernah keluar nomor LP begitu loh. Nah ini yang kami kemudian yang ketiga kasihan kepada siapa?
Kalau pertama kasihan kepada Pak Jokowi, kedua kasihan kepada Baris Krim, dan sekarang kasihan kepada seluruh rakyat. Energi negara yang begitu besar untuk membangun keyakinan bahwa kita punya presiden dengan ijazah yang asli yang sudah dibuktikan melalui tes laboratorium forensik. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja, percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini satu barang yang tidak saya lihat sendiri. Dan kalau kita bicara ini sebenarnya challenge-nya itu terkait tentang apa? Reputasi seorang Joko Widodo. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu hadis. Mbak, dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, nggak dipercaya omongannya. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong, makanya nggak cukup dengan narasi, harus dengan bukti, bukan sekedar narasi, begitu. Begini, yang namanya menuduh itu menyampaikan sesuatu tidak sesuai fakta. Ya. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia, cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Apakah itu disebut menuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh, bahkan dalam Islam kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketoro, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Kalau tahu filosofi Jawa. Saya kebetulan nggak ngerti, Pak. Artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Dan saya mau bicara begini, kita itu jangan membangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada dua. Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Oh, barangnya nggak pernah lihat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Jadi jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Ini kan bodoh. Baik. Sayangnya hari ini Baris Krim telah menunjukkan kepada kita sebuah proses dan prosedur yang tidak benar dengan membuat satu tindakan yang disparitas. Pertama, kenapa laporan dari TPU hanya diarsip ke Dumas dan dibiarkan tidak ditindaklanjuti sampai akhirnya baru ditindaklanjuti ketika saudara Joko Widodo melapor 30 April yang lalu di Polda Metro Jaya. Jadi proses saja kita sudah melihat ada sebuah tindakan diskriminatif bagi seorang Jokowi. Sehari lapor langsung keluar LP, langsung dipanggil. Tadi di Baris Krim juga kemarin ya, cuma 2 jam. Klien kami ada yang jam 10 sampai jam 11 malam. 2 jam sih? 1 jam? Oh iya, 1 jam 22 pertanyaan gitu. Luar biasa. Itu bagi kami yang sudah khatam ya, praktik berperkara, beracara, nggak nyambung gitu loh. Nah, kalau tadi dikatakan ada relasi kuasa terhadap hukum dan kemudian tidak percaya pada hasilnya, sekarang kita balik. Bagaimana mungkin kita percaya pada sebuah hasil akhir jika prosesnya juga bermasalah? Bagaimana mungkin kita akan mencari keadilan dari putusannya kalau prosesnya saja sudah tidak adil begitu? Ini sebenarnya saya ingin memberikan satu pelajaran besar kepada bangsa kita bahwa tidak boleh menyepelekan persoalan yang besar. Ini kan persoalannya, saudara Joko Widodo ini menyepelekan persoalan ini. Mohon maaf. Misalnya contoh narasi untuk meminta disampaikan ijazahnya kepada publik. Ini bukan baru-baru kali ini. Saya kuasa hukum dari Bambang Trimulyono yang saat dia membuat buku Jokowi Undercover 2 dengan subtema lelaki berijazah palsu. Sebenarnya sebagian yang disampaikan ini juga sudah pernah ditulis oleh Bambang Trimulyono. Alih-alih Bambang Trimulyono di-challenge dengan ilmu buku serupa, dia malah dipenjara. Lalu apakah setelah Bambang Trimulyono dipenjara, keyakinan publik terhadap ijazah Jokowi asli menjadi lebih besar? Sebaliknya, justru terjadi krisis kepercayaan tambah berat, tambah panjang, tambah berat. Karena itu kalau hari ini misalnya ingin mengulangi cara yang sama seperti Bambang Tri misalnya, ingin memenjarakan Roy Suryo, yang lainnya, lalu harapannya setelah itu publik yakin, oh iya ijazahnya asli. Buktinya apa? Itu Pak Roy dipenjara, keliru. Kalau mau membuktikan ijazahnya asli, ya barangnya mana? Bukan dengan memenjarakan orang. Begitu.